Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kimia hari ini? Siap Ibu. Wow, bagus sekali. Baik, karena kalian sudah siap, kita akan belajar kimia hari ini. Dan sebelum kita memulai dengan kelas kita atau pembelajaran kita, kita akan berdoa. Dan saya minta kesediaan Panti untuk memimpin kita dalam doa. Silahkan Panti. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita terlebih dulu berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Panti yang telah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita masuk dalam pembahasan materi kita hari ini atau topik materi kita hari ini, Ibu mau absen terlebih dahulu. Panti Riu Ratu, Hadir Ibu. Rini Silae, Hadir Ibu. wah kalian hebat sekali ya. Hari ini tidak ada yang alpa, bahkan sakit atau izin. Terima kasih banyak. Kita akan mulai dengan pelajaran kita hari ini. Topik materi kita hari ini yaitu tentang karbohidrat. Baik, anak-anak, dengan topik materi kita hari ini, apakah ada yang tahu atau ada yang mengerti tentang karbohidrat, terutama karbohidrat yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari? Ada Ibu. Silahkan Panti. Karbohidrat umumnya atau sering ditemukan pada bahan makanan, contohnya pada padi, jagung, kacang, dan lain-lain. Benar sekali yang dikatakan oleh Panti bahwa karbohidrat itu umumnya atau biasanya ditemukan pada bahan makanan seperti padi, jagung, dan lain-lain. Nah, anak-anak, ini adalah contoh bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Anak-anak bisa perhatikan pada slide yang Ibu tampilkan ini. Ya, ini adalah contoh bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Baik. Nah, Ibu ada pertanyaan lanjutan nih. Karena kalian sudah menjawab dengan hebat, bahkan menjelaskan dengan hebat apa itu karbohidrat dalam kehidupan sehari-hari yang ditemukan pada bahan makanan, Ibu yakin pertanyaan ini anak-anak bisa menjawabnya juga dengan hebat. Nah, pertanyaannya adalah bicara tentang karbohidrat, anak-anak atau apa yang kalian pahami tentang karbohidrat itu sendiri? Saya Ibu. Silahkan Rini. Oke, baik. Karbohidrat adalah golongan senyawa kimia yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Rini. Mungkin ada yang bisa atau ada punya pendapat lain selain Rini? Karbohidrat adalah senyawa yang berfungsi sebagai sumber energi dalam tubuh makhluk Wah, hidup. benar sekali kalian nih hebat-hebat. Benar sekali apa yang kalian katakan tentang karbohidrat itu sendiri, di mana karbohidrat itu adalah suatu golongan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, dan karbohidrat itu sendiri berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh. Nah, anak-anak, karbohidrat ini digolongkan lagi menjadi beberapa jenis. Nah, penggolongan ini didasarkan pada reaksi hidrolisisnya. Nah, jenis-jenis dari karbohidrat yang digolongkan ini biasanya disebut dengan polimer, di mana jenis-jenis dari karbohidrat ini terdiri dari monosakarida, disakarida, dan juga ada polisakarida. Nah, dengan uraian materi yang telah kita pelajari hari ini, yang diharapkan atau tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menuliskan struktur dan nama dari beberapa monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Tujuan yang kedua yaitu siswa dapat mengklasifikasikan monosakarida, disakarida, polisakarida, dan yang ketiga siswa dapat menuliskan reaksi hidrolisis beberapa disakarida dengan benar. Dan yang keempat yaitu siswa dapat menjelaskan kegunaan karbohidrat bagi tubuh dengan cermat. Nah, anak-anak, untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, kita akan bersama-sama belajar hari ini, di mana topik materi kita yaitu karbohidrat, dengan metode pembelajaran yang Ibu sudah siapkan di sini, yaitu sistemnya yaitu diskusi. Ibu telah menyiapkan materi di sini, Ibu juga telah menyiapkan LKPD di sini. Nah, materi ini Ibu akan bagikan ke kalian. Silahkan kalian pelajari, dan
di akhir materi ini ada lampiran LKPD yang Ibu lampirkan di sini. Silahkan kalian pelajari materinya, dan terakhirnya kita akan atau anak-anak akan mengajarkan LKPD yang Ibu sudah siapkan di sini. Baik, Ibu akan bagikan materi kepada kalian. Baik anak-anak, karena materinya sudah ada di tangan kalian, silahkan pelajari materi yang ada. Waktu untuk mempelajari materi ini yaitu 10 menit dari sekarang. Baik anak-anak, waktu tersisa untuk kalian mempelajari materi ini yaitu 2 menit. Silahkan pelajari materinya dengan baik-baik, karena setelah ini Ibu akan bagikan kalian ke dalam 2 kelompok, dan LKPD yang Ibu sudah siapkan atau yang dilampirkan dalam materi ini, teman-teman atau adik-adik akan mengerjakannya secara berkelompok. 2 menit dari sekarang untuk terus mempelajari materi yang Ibu telah berikan. Baik anak-anak, waktu untuk mempelajari materi telah selesai. Ibu akan bagikan kalian ke dalam 2 kelompok. Untuk kelompok pertama Adi Fanti, dan untuk kelompok kedua yaitu Adi Rini. Silahkan duduk dalam kelompok masing-masing. Baik, karena kalian sudah dalam kelompok, silahkan kerjakan soal-soal yang ada di LKPD yang Ibu telah lampirkan di akhir materi tersebut. Silahkan kalian kerjakan. Ada soal, ada 4 nomor, silahkan kerjakan 1 sampai 4. Waktu untuk mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD selama 10 menit. Mulai dari sekarang, silahkan. Anak-anak mungkin ada yang belum dipahami dan mau ditanyakan, silahkan ditanyakan.
Anak-anak, waktu tersisa kalian mengerjakan LKPD ini yaitu 2 menit. Waktunya tersisa 1 menit. Baik anak-anak, apakah ada yang sudah selesai mengerjakan soal-soalnya? Sudah Ibu. Terima kasih. Fanti, apakah sudah Sudah, selesai? Ibu. Oh, baik. Baik, karena semuanya sudah selesai mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD, Ibu minta kalian dari masing-masing kelompok silahkan mempresentasikan hasil kerja kalian terhadap LKPD yang Ibu berikan, di mana untuk soal-soal yang ada nomor 1 dan 3 dijawab atau dipresentasikan oleh Rini nomor 1 dan 3, dan untuk Fanti mempresentasikan hasil kerjanya yaitu nomor 2 dan 4. Oke, yang pertama Rini silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Jangan lupa dulu. Baik, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Saya dari kelompok 1, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu yang pertama tuh sebutkan menjelaskan klasifikasi karbohidrat, yaitu karbohidrat monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Terus yang ketiga tuh tuliskan reaksi hidrolisis sukrosa. Baik, inilah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Rini dan teman-teman kelompoknya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Rini. Silahkan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Sekarang kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal kelompokan monosakarida yang termasuk aldosa dan ketosa. Aldosa yang di dalamnya ada glukosa, galaktosa, silosa, dan ribosa. Terus yang kedua ketosa, di dalamnya ada fruktosa. Terus ya soal yang berikut, sebutkan fungsi karbohidrat bagi tubuh manusia. Setiap gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori yang digunakan untuk keperluan energi oleh hati dan jaringan otot sebagai glikogen, pada sirkulasi darah sebagai glukosa, dan sisanya disimpan sebagai cadangan energi.
berperan dalam proses metabolisme, yaitu proses untuk menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, pembentuk struktur sel, jaringan, serta organ tubuh. Fungsi protein berguna sebagai zat pembangun tubuh. Jika kebutuhan karbohidrat harian tidak terpenuhi, maka akan mengambil protein sebagai cadangan energi, sehingga protein tidak akan melaksanakan tugas utamanya sebagai zat pembentuk tubuh. Sekian hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekali lagi mari kita berikan aplaus untuk kalian yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan hebat. Baik, di sini terima kasih banyak untuk antusiasnya anak-anak yang telah dengan antusias membaca materinya, bahkan mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Karena waktu kita tersisa 5 menit untuk pembelajaran kimia kita hari ini, kita akan segera mengakhiri pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, apakah ada dari kalian, ada dari anak-anak yang bisa menyimpulkan terkait dengan materi kita hari ini? Saya, Bu. Silahkan Rini. Baik, Ibu. Karbohidrat adalah golongan senyawa kimia yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat digolongkan berdasarkan reaksi hidrolisisnya menjadi beberapa jenis, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Fungsi karbohidrat yang paling utama yaitu sebagai sumber energi. Wah, bagus sekali kesimpulan yang diberikan oleh Rini. Ibu harapkan semoga setiap kali pembelajaran adik-adik atau anak-anak bisa dengan antusiasnya sama seperti hari ini mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik, dan Ibu harapkan apa yang materi yang kita pelajari hari ini bisa kita pelajari dengan baik, dan tujuan pembelajaran yang kita harapkan atau yang kita akan capai dari pembelajaran kita hari ini bisa kita capai dengan maksimal. Nah, terkait dengan materi kita hari ini, Ibu mau jelaskan kembali bahwa karena kita berbicara tentang karbohidrat, maka di sini kalau dari konsep kimianya berarti kita berbicara tentang senyawa. Nah, di mana karbohidrat ini sendiri adalah salah satu golongan, di mana golongan senyawa yang terbentuk dari beberapa unsur, di mana ada unsur karbon atau dengan lambangnya C, dan ada unsur hidrogen dengan lambangnya H, dan ada unsur oksigen atau O2. Nah, karbohidrat ini bukan senyawa senyawa, di mana diuraikan lagi menjadi beberapa polimer atau digolongkan lagi dalam beberapa jenis atau yang disebut dengan polimer, di mana polimer dari karbohidrat ini yaitu ada monosakarida, ada disakarida, dan juga ada polisakarida. Nah, selain jenis-jenis dari karbohidrat ini sendiri, dari jenis-jenis karbohidrat yang tadi kita bahas ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Di dalamnya terdapat berbagai macam manfaat, bahkan fungsi yang diberikan dari jenis-jenis karbohidrat sendiri. Jenis-jenis karbohidrat itu sendiri, di mana yang kita ketahui bahwa fungsi utama atau fungsi yang paling dominan dari karbohidrat itu sendiri yaitu sebagai sumber energi bagi tubuh makhluk hidup. Baik, mungkin pertemuan kita hari ini sampai di sini karena waktu kita yang sangat terbatas. Kita akan segera mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ibu harap kalian pulang belajar baik-baik, dan kita akan bertemu lagi minggu depan dengan pertemuan pembelajaran kimia kita. Sebelum kita menutup kelas ini, saya minta kesediaan Rini untuk memimpin kita dalam doa tutup. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita menghadap dalam doa kita berdoa. Selesai. Terima kasih Rini yang telah memimpin kita dalam doa. Pelajaran kimia kita hari ini sampai di sini. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Selamat siang Ibu. Adik.